Assalamualaikum sahabat Islami keren. Semenjak Sabtu 13 Januari 2024 yang lalu, kita telah memasuki bulan Rajab. Rajab merupakan salah satu nama bulan dalam kalender Hijriah, yakni kalender umat Islam. Dalam sejarah Islam terdapat 4 bulan yang dimuliakan Allah melebihi bulan-bulan lainnya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab itu sendiri. Rajab merupakan bulan yang mulia sesuai dengan pengambilan namanya dari kata at-tarjib yang berarti memuliakan. Tak hanya mulia, pada bulan Rajab ini juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah umat Islam, baik itu umat Islam sedunia maupun umat Islam di Indonesia loh. Lalu apa sajakah kejadian penting bagi umat Islam yang pernah terjadi dalam bulan Rajab? Tanpa banyak basa-basi, inilah 8 kejadian penting yang terjadi di dalam bulan Rajab. Check this out. Sahabat Islami keren, Siti Aminah ialah ibunda Nabi Muhammad SAW. Ia mempunyai nama lengkap Aminah binti Wahab dan berasal dari keturunan terpandang suku Quraisy karena ia adalah putri dari pemimpin Bani Zurrah. Tidak hanya berkedudukan mulia, Siti Aminah juga merupakan wanita yang berparas cantik sehingga membuatnya dijuluki si bunga Quraisy. Sayyidah Aminah ataupun Siti Aminah dinikahi oleh Abdullah, seorang pemuda tampan yang memiliki nur Muhammad di wajahnya. Lalu setelah beberapa bulan mereka menikah, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab, Allah menempatkan nur Nabi Muhammad SAW ke dalam rahim ibundanya yaitu Aminah. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani menjelaskan, ketika hendak menitipkan Nabi Muhammad ke dalam rahim Sayyidah Aminah pada malam Jumat tanggal 10 Rajab, Allah memerintahkan malaikat Ridwan sang penjaga pintu surga untuk membuka pintu surga Firdaus sebagai bentuk penghormatan kepada janin yang dikandung oleh Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Masya Allah. Sahabat Islami keren, Isra' dan Mi'raj ialah 2 suku kata dalam bahasa Arab. Isra' berarti perjalanan malam, sementara Mi'raj berarti kendaraan atau alat untuk naik ataupun tangga. Bentuk jamak dari Mi'raj yaitu Ma'arij yang berarti tempat-tempat naik. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ini terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Demikianlah menurut Syekh Al-Mansur Furi radhiyallahu anhu. Peristiwa Isra' dan Mi'raj merupakan hal yang wajib diingat lantaran ia merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan hadiah dari Allah untuknya beserta umatnya, yaitu perintah mendirikan solat 5 waktu sehari semalam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sahabat Islami keren, Perang Tabuk juga terjadi pada bulan Rajab, yakni pada 10 Rajab tahun 9 Hijriah. Peperangan ini merupakan peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Nama Tabuk sendiri diambil dari nama tempat terjadinya peperangan tersebut yang terletak di antara Wadi Al-Qura dan negeri Syam. Perang Tabuk juga disebut Perang Ghazwah Al-Usrah atau yang berarti Perang Kesulitan. Diberikan nama demikian karena pada masa itu kaum muslimin yang akan berperang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi, sehingga pada ketika itu kaum muslimin sampai harus menyembelih unta agar dapat mengambil minuman dari kantong kecil yang terdapat di dalam perut si unta. Sahabat Islami keren, perang ini disebabkan karena telah terjadi pembunuhan terhadap Al-Harith bin Umair ketika membawa surat Rasulullah kepada pemimpin Busra. Kala itu, pasukan muslimin berjumlah 30.000 orang, sedangkan pihak musyrikin sebanyak 40.000 pasukan. Meskipun telah mendatangi tempat akan berlangsungnya peperangan, pihak musyrikin kemudian malah mengajak berdamai dengan membayar upeti kepada kaum muslimin. Dengan mengaku kalahnya pasukan Imperium Romawi itu, pasukan muslimin semakin dikdaya dan sangat berjaya baik dalam segi penyebaran agama maupun dalam sektor ekonomi.
Sungguh luar biasa keimanan dan perjuangan para sahabat Rasulullah ini ya. Masya Allah, semoga kita bisa bertemu dengan mereka di akhirat kelak ya. Sahabat Islami keren, meskipun tidak diketahui penanggalannya secara pasti, namun meninggalnya Raja Habasyah itu juga terjadi di bulan Rajab yang penuh keagungan ini. Di era sekarang ini, negeri Habasyah lebih dikenal sebagai negara Ethiopia. Ya, itulah salah satu negara termiskin di dunia saat ini. Sahabat Islami keren, Raja Habasyah yang dimaksud di sini bukanlah Raja Abrahah yang menyerang Ka'bah di tahun gajah ya. Tapi ini ialah seorang Raja Habasyah dengan julukan An-Najasyi yang berarti raja. Dalam sumber yang lain, ada yang menyebutkan bahwa ia bernama Armah ataupun Asma bin Abjar. Meskipun pada kala itu ia masih beragama Nasrani, namun ketika kaum muslimin berhijrah ke sana, sang raja sangat menyambut baik kehadiran kaum muslimin tersebut karena ia merupakan seseorang yang bijaksana dan sangat toleransi dalam hal beragama. Sang raja kemudian memeluk agama Islam di hadapan Sang raja kemudian memeluk agama Islam di hadapan Ja'far bin Abi Thalib setelah mendengar bacaan Al-Quran daripadanya. Meskipun demikian, ia tetap menyembunyikan keislamannya itu dari publik agar tidak terjadi polemik di kalangan rakyatnya. Ini mulut. Kenapa sih sering banget belibet gitu mulut saya nih? Apa mungkin karena belum terbiasa ya ngomong bahasa Indonesianya ya? Kasih saran dong teman-teman biar mulut nggak belibet waktu rekaman gitu ya. Kasih saran lah satu gitu aja ya. Lanjut. Rasulullah sangatlah respect atau menaruh hormat kepada sang raja bahkan sebelum sang raja memeluk Islam. Lalu, pada ketika Rasulullah SAW mendengar tentang meninggalnya An-Najasyi dari Malaikat Jibril, Rasulullah SAW yang kala itu berada di Madinah, kemudian mengajak para sahabat untuk melaksanakan solat ghaib untuk jenazah An-Najasyi yang jauh dari mereka. Dan inilah sejarah pertama solat ghaib dalam agama Islam yang juga dimulai di dalam bulan Rajab yang penuh keagungan. Sahabat Islami keren, Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Syafi'i merupakan seorang mufti besar Islam Sunni dan juga pendiri mazhab Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Asqalan, sebuah daerah di dekat Gaza, Palestina, yakni pada tahun 150 Hijriah atau tepatnya tahun 767 Masehi, yaitu tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, yakni imam mazhab Sunni pertama. Imam Syafi'i terlahir dari seorang wanita yang bernama Fatimah. Ayah Imam Syafi'i wafat ketika umur Imam Syafi'i masih berusia 2 tahun. Walaupun hidup sebatang kara ataupun single parents, ibunya sangat berhasil mendidik beliau, sehingga Imam Syafi'i sudah mampu menghafal 30 juz Al-Quran pada saat usianya baru menginjak umur 7 tahun. Imam Syafi'i wafat pada usia 54 tahun karena penyakit bawasir yang telah lama dialaminya. Ia wafat di Mesir yakni pada tanggal 30 Rajab tahun 204 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Januari tahun 820 Masehi. Sahabat Islami keren, Umar bin Abdul Aziz atau dikenal juga sebagai Umar II ialah seorang khalifah dari kekhalifahan Umayyah yang ke-8. Banyak ahli sejarah yang mengungkapkan bahwa beliau lahir di Hulwan, yaitu sebuah desa di Mesir, yakni pada tahun 61 Hijriah atau sekitar tahun 681 Masehi. Lantaran Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari Umar bin Khattab plus juga memiliki karakteristik sepertinya, itulah membuat orang-orang menyebutnya sebagai Umar II. Dari pihak ibunya, darah Umar bin Khattab mengalir dalam diri Umar bin Abdul Aziz. Meskipun ia besar dalam lingkungan istana, kedua orang tua Umar juga tidak lupa untuk membekali kepada Umar dengan ilmu agama.
Inilah yang menyebabkan di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, ia sangat menentang tindakan korupsi yang merugikan negara. Di masa kepemimpinannya ini, beliau juga mengumpulkan sejumlah hadis, lalu kemudian dipilah antara hadis sahih dan hadis palsu. Inilah yang menjadi salah satu sebab kenapa sampai sekarang keaslian hadis sangat terjaga. Pada ketika itu, yang bertugas melakukan penyortiran terhadap hadis-hadis yang telah dikumpulkan ialah Imam Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Oleh karena sangat banyak pencapaian yang luar biasa yang dicapai Umar bin Abdul Aziz semasa pemerintahannya, maka wajar rasanya kalau beliau sampai dijuluki Khalifaur Rasyidin yang kelima, karena ia juga memerintah sesuai dengan sistem Khalifaur Rasyidin sebelumnya. Sahabat Islami keren, Umar bin Abdul Aziz meninggal pada tanggal 25 Rajab tahun 101 Hijriah di Dair Sam'an, negara Suriah. Inilah sebabnya bulan Rajab mengingatkan kita pada salah satu peristiwa duka pada masa dinasti Umayyah, sebab telah kehilangan seorang khalifah terbaik, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Sahabat Islami keren, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ialah merupakan sultan sejati, tidak seperti sultan-sultan yang suka pamer kekayaan di YouTube dan Instagram pribadi. Salahuddin merupakan seorang khalifah, pemimpin sekaligus pendiri dinasti Ayyubiyah yang kekuasaannya meliputi Mesir, Suriah, Mekah, Madinah, sebagian Yaman, Irak dan juga Palestina. Beliau lahir di benteng Tikrit, yakni di Irak pada tahun 532 Hijriah atau tahun 1137 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salah satu jasa Salahuddin yang amat teramat besar adalah pembebasan Baitul Maqdis dari tangan tentara Salib. Dikatakan pembebasan Baitul Maqdis lantaran pada tahun 1099 Masehi, Masjidil Aqsa ataupun Baitul Maqdis pada ketika itu telah direbut dan dialih fungsikan oleh tentara Salib pada kemenangan dari Perang Salib pertama. Lalu, setelah 88 tahun dalam cengkeraman tentara Salib, Baitul Maqdis kemudian berhasil dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Peristiwa pembebasan itu terjadi tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 583 Hijriah atau bertepatan tahun 1187 Masehi. Sahabat Islami keren, pada tanggal 16 Rajab tahun 1244 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, para ulama berkumpul di Surabaya menyepakati berdirinya Persatuan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau yang sering disingkat NU merupakan salah satu persatuan yang sangat penting bagi umat muslim terutamanya di Indonesia. Nahdlatul Ulama ialah sebuah organisasi sosial dan keagamaan yang salah satu tujuannya ialah untuk memperjuangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sistem bermadhab dalam agama. Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, yaitu seorang ulama karismatik yang mendapat gelar Rais Akbar Nahdlatul Ulama hingga akhir hayatnya. Sahabat Islami keren yang dirahmati Allah, itulah 8 kejadian penting yang terjadi dalam bulan Rajab yang channel Islami keren rangkum dari beberapa sumber. Sungguh sangat banyak kekurangan pada penyampaian dan informasi yang saya berikan. Tapi semoga saja dengan video singkat ini bisa meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita semua agar kita menjadi Islami keren di mata Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Saya Azmi mewakili tim Islami keren yang bertugas berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.